Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahum ila awwalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puja kepada Allah yang berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita menjadi umat yang terbaik dengan sunnah-sunnah Nabi, akhlak dan sirah Nabi, dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya rabbal alamin. Saya melanjutkan tentang tadabbur surah Al-Kahfi. Kita bulan lepas sudah bercakap bagaimana konsep pemuda Al-Kahfi menghadapi cabaran. Dilanjutkan dengan konsep yang kedua setelah cerita pemuda itu sampai ayat yang ke-26 itu selesai cerita pemuda pagi. Baru masuk konsep hidup. Seperti key konsep dalam Al-Kahfi sendiri. Bagaimana menghadapi cabaran akhir zaman. Karena hadis mengatakan bahwasanya siapa membaca Al-Kahfi akan terlepas daripada fitnah Dajjal. Fitnah itu adalah segala terjadi, bukan Dajjal. Fitnah Dajjal. Dajjal itu manusianya. Fitnah adalah akibat dengan Dajjal tadi. Jadi beda, bukan terhindar dari Dajjal. Dajjal itu kerja Allah dengan Nabi Isa akan terhadirkan kita. Tapi kita yang terhindar dari fitnah Dajjal. Fitnah itu dalam bahasa Arab adalah segala sesuatu yang mengganggu agama kita. Bukan fitnah bahasa Melayu. Fitnah dalam bahasa Arab segala sesuatu yang menghalangi kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dugaan-dugaan, cobaan hidup itulah fitnah. Dan telah jelaskan bagaimana kondisi akhir zaman adalah kondisi yang dimana kebenaran itu tidak ada kepastian. Hari ini kebenaran itu satu yang orang tak tahu mana benar mana salah. Dulu jelas ada benar, ada salah, itu zaman dulu. Sekarang dalam media informasi, dalam budaya modernisme, dalam pemikiran segala macam jadi relatif, tidak ada lagi kebenaran yang absolut. Karena semua orang boleh benar menurut pandangannya masing-masing. Itu namanya relativisme dalam konsep falsafah. Semua relatif, tak ada yang absolut. Padahal Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya kebenaran wajib ada yang absolut, yang tetap tak berubah. Hari ini orang kata semua berubah. Yang tak berubah, perubahan itu sendiri. Padahal kita semua ada yang tetap, ada yang berubah. Karena kalau tak ada yang tetap, maka perubahan akan terjadi tanpa asas. Itu paling membahayakan semua itu. Maka dalam ayat yang selanjutnya, bagaimana kita menghadapi segala macam cabaran tadi. Setelah habis cerita Al-Kahfi pada ayat yang ke-27, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, bacalah hai Muhammad apa yang kami wahyukan kepada engkau daripada kitab Tuhan engkau. Konsep adalah untuk engkau tahu petunjuk, engkau tahu kebenaran, engkau tahu di mana hak yang sebenarnya. Utlu, bacalah apa yang telah diwahyukan kepada engkau. La mubaddila li kalimati, tidak ada pergantian dalam kalimat-kalimat
standar kebenaran wajib satu. Apapun semua pasti ada yang benar. Di tengah macam-macam sekarang disinformasi, mana betul, mana salah, wajib ada sesuatu yang benar. Kau tak tahu yang benar mana, utlu ma'uhya ilaik. Bacalah apa yang kau datangkan kebenaran daripada Tuhan kau. Dan ingat, walan tajida min duni multahada. Segala sesuatu ada akibat. Segala sesuatu ada akibat. Apa pun yang kau pilih pasti ada akibat. Kerana hidup ini punya akibat. Hidup dunia punya akibat. Akibat apa akan kau pilih tergantung pilihan kau hari ini. Ini konsep hidup. Segala sesuatu punya akibat. Maka apa akibat yang kau ingin pilih terpulang pada engkau hari ini. Engkau ada akibat baik, pilih yang baik. Akibat buruk, pilih yang buruk. Dan tidak ada perlindungan yang dapat menjamin engkau pada akibat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam dari kalimat ini, walan tajida min duni multahada. Tak ada satu pun tempat perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sistem apapun akan rusak. Sistem apapun akan kacau, chaos. Yang tetap hanya sistem daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjamin akibat kebaikan dan kebenaran selama-lamanya. Maka kenapa hari ini semua sistem dunia kacau? Dan kau sistem kapitalis, sistem sekuler, sistem semua kacau. Yang dapat menjamin hidup sistem daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjamin engkau di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena hidup pasti hidup akan datang. Ingat, hidup ini tak mungkin berhenti. Hidup ini akan berlanjut. Dan kelanjutan hidup engkau terpulang bagaimana engkau hidup hari ini. Maka carilah hidup dengan petunjuk Tuhan yang dapat menjamin engkau selamat pada masa hidup akan datang. Kalau tak, engkau akan kolep. Kalau tidak ada satu hidup yang Allah jamin kecuali hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya? Engkau menghadapi cabaran, menghadapi godaan, menghadapi segala macam fitnah dajjal. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Ini ayat paling penting dari surah Al-Kahfi. Wasbir, sabarlah engkau. Wasbir nafsaka, sabarlah engkau dengan diri engkau. Ini bukan sabar atas musibah bencana, tapi sabar menjalankan petunjuk Allah di tengah godaan dan segala macam cabaran. Sabar menghadapi segala macam cabaran, sabar tetap dalam ketaatan kepada Allah dan keyakinan akan prinsip hidup petunjuk Allah yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad dan ikut dia dalam semua kehidupan. Dan ini yang paling berat hari ini. Paling berat sabar dalam ketaatan di tengah cabaran. Dan cabaran kau datang setiap hari. Kata hadis, fitnah dajjal akan masuk ke rumah engkau setiap saat. Betul. Fitnah dajjal akan masuk ke rumah engkau setiap saat. Mana? Medsos, media sosial, informasi. Itu fitnah dajjal semua. Kata ini betul, ini salah, mana betul tak tahu kita. Segala macam media, maklumat, politik, pendidikan,
ekonomi, sosial, budaya, fitnah. Kau tahu mana betul bagaimana menghadapi keadaan? Sabar. Bukan hanya kau seorang, sabar juga kedua ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabar menghadapi dan sabar bersama orang-orang yang selalu menyeru Tuhannya pagi dan petang. Ada sabar individu, ada sabar berjamaah. Sabar berjamaah. Engkau bersama kawasan, maka jamaah itu kekuatan untuk mempertahankan kau dari pencabaran. Karena kau seorang tak mampu, seorang kau sabar dalam ketaatan tak mampu, kau kena berjamaah dalam ketaatan. Berjamaah dalam ketaatan karena kau punya kekuatan. Karena cabaran engkau 24 jam. Kalau kau seorang, sedangkan kawasan engkau, cabaran semuanya, sampai engkau, godaan semuanya, kalau seorang boleh. Bersama orang-orang yang menyeru Tuhan pagi dan petang sistem. Pagi dan petang selama engkau bersama orang-orang yang berjamaah. Kenapa? Karena akhir zaman kata hadis Nabi, pagi boleh beriman, petang kafir. Sampai akhir zaman tu orang boleh pagi beriman, petang kafir. Pagi beriman, petang maksiat. Pagi beriman, petang musyrik. Kondisi dunia memang inilah hari ini. Yang mana engkau masuk masjid ingat Tuhan, keluar masjid lupa Tuhan. Masuk masjid ingat Tuhan, masuk office ingat yang lain, masuk pasar lain lagi. Maka perlu ada satu sistem yang menjaga engkau pagi dan petang. Ini fungsi masjid semua. Tempat rujukan, tempat bersama, ada tempat center point. Masjid sebagai pengendali keadaan masyarakat. Kacau betulkan, lemah kuatkan, seorang kawankan. Itu fungsi masjid. Kenapa? Dalam konsep Islam masyarakat itu perlu ada masjid sebagai tempat untuk menyatukan semuanya. Kalau tak akan kalah. Majlis-majlis ilmu, majlis zikir, itu sebagainya macam. Ini perlu untuk kekuatan. Kan hadis sahih mengatakan dalam Muslim, kalau ada satu kumpulan manusia yang berzikir di satu tempat di masjid-masjid Allah, wa tadarasuna, kita dan mengkaji ilmu-ilmu tentang Allah, maka akan Allah berikan dia ketenangan, as-sakinah, akan diberikan rahmat, dan akan datang malaikat yang akan menaungi mereka dari segala macam cabaran tadi. Baik ke masjid, kembalikan masjid fungsi sebagai kahfi, sebagai pelindung, sebagai protection masyarakat. Kalau kita nak lari, kita nak selamat dari segala macam godaan ekonomi, godaan budaya, godaan politik, godaan semuanya. Yang mana akan berkau lari pada Tuhan. Politik banyak lari pada Tuhan, ekonomi lari pada Tuhan. Maka kembalikan semuanya kembali kepada Tuhan. Dengan apa? Engkau ada jamaah, ada tempat untuk berkumpul kembali, mengkaji Allah, diri engkau, muhasabah diri dan merefleksi diri terhadap akan datang. Sehingga apa yang penting? Yuriduna wajhah. Ini yang mana semua kawan-kawan tadi yang satu jamaah hanya yuriduna wajhahu, hanya mengharapkan ridha Allah. Paling berat. Matlamat satu, yuriduna wajhah. Dari mana engkau, mari kita bersatu hanya untuk Allah. Karena cabaran sangat banyak. Udah
Udah macam itu pun masih dikawal lagi. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Engkau dah berzikir, dah di masjid, tolong hati-hati, ada banyak godaan. Maka jangan sampai mata engkau berpaling daripada mereka yang berzikir kerana engkau mengharapkan dunia. Udah masuk pun masih boleh dikacau orang. Udah bersama orang-orang beriman pun masih ada kawasan yang akan mengajak engkau keluar. Maka wala ta'du ainaka anhum. Jangan sampai mata engkau lupa memandang mereka, ikut mereka terus, kerana orang akan menarik engkau, syaitan menarik engkau, kafir menarik engkau, musuh menarik engkau, ya? Daripada kumpulan tadi, jika engkau lari kepada mereka kerana ingin dunia, jelas. Gara-gara politik berkelahi, gara-gara sosial berkelahi, gara-gara ekonomi berkelahi. Mana sistem tadi? Jangan sampai kau lari. Kenapa? Karena mereka tu turidu zinatal hayatid dunia. Mereka punya matlamat yang berbeza dengan engkau. Matlamat engkau turiduna wajhah, hanya Allah. Matlamat mereka dunia. Ekonomi mereka dunia, politik mereka dunia, bukan Allah. Hati-hati. Kerana engkau akan dimangsa. Mangsa itu 24 jam sebetulnya. Engkau dicari, akan dipantau, akan ditarik orang 24 jam. Kau harus ada kekuatan. Maka kenapa? Kalau kau dah lupa dengan Allah, ini maka wala tuti man alfalna qalbahu an dzikrina. Jangan sampai engkau terpengaruh, engkau taat kepada orang-orang yang lupa Allah. Waktu engkau ditarik kepada mereka, ingat, mereka lupa Allah. Jangan mudah terikut, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah engkau geng mereka. Ini berat. Jadi apa itu sebenarnya? Apa fungsi jamaah masjid? Untuk inilah sebenarnya. Fungsi jamaah masjid untuk menarik orang kepada Allah. Dan jangan sampai terikut yang bukan Allah. Ini sebetulnya. Karena kita di rumah kita ada masjid, ada juga, apalagi Taman Tun, kawasan Taman hebat, masjid hebat ada, tapi pub hebat juga ada, tempat maksiat hebat juga ada, tempat arak hebat juga ada, semua lengkap. Kita masuk sini aja, berapa banyak tempat macam-macam, tempat hiburan segala macam tempat ada. Hari ini di mana ada? Di samping masjid banyak tempat macam-macam. Pasti di samping masjid banyak tempat macam-macam. Masih okey lah, tak jauh sikit ke taman. Oh, kawasan masjid wilayah, belakang pabrika. Godaan pasti ada di tengah-tengah ketaatan. Agar engkau perlu ada jamaah. Supaya engkau merasa nyaman, merasa tenang, merasa selesa dengan hidup engkau dengan jamaah tadi, dengan masjid tadi. Karena banyak orang tak selesa dengan masjid, tak selesa dengan jamaah, selesa dengan hiburan, selesa dengan pengkhianatan, selesa dengan dosa maksiatan. Perang sistem. Hidupnya perang pemikiran, perang budaya, perang sistem, perang media. Engkau udah masuk pun kadang-kadang terpanggil tu, udah duduk pun berzikir, terpanggil kan aku nak berjumpa ini kan. Tidak akan ada yang lepas daripada kehidupan ini. Maka jangan takut orang yang lupa. Apalagi kau dia dah lupa, tujuan dia dunia, dia lupa dengan Tuhan, apa dia? Wattaba'a hawahu. Dia pasti mengikuti hawa nafsu. Ya. Jadi kalau kau terlepas ingat Tuhan, tujuan engkau dunia, tak nak ikut hawa nafsu. Tengok sekarang di tengah-tengah Saudi, di tempat yang suci segala macam, kejahilan muncul kembali. Perang. Betul-betul jelas dulu senang di tempat yang banyak tempat-tempat berzikir banyak. Sekarang di tengah tempat berzikir pun ada cabaran. Di tengah sampai rumah pun cabaran. Mana lari? Maka buat tabah hawa. Kalau kau ikut hawa nafsu kau, wa kana
itu tujuan dunia, maka matlamat hidup engkau kolek. Karena kau harus menyebabkan sebab itu kata Allah. Ingat, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran hanya dari Tuhan. Tapi masalah ini yang paling berat. Kebenaran dari Tuhan. Hidup ada cabaran. Samping sana orang lupa Tuhan, sana orang yang berhawa nafsu, sini orang hanya dunia. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Engkau hidup pilihan. Siapa yang berkehendak dia boleh beriman, siapa berkehendak dia boleh kafir. Ini kan. Siapa saja berkehendak boleh beriman. Kenapa? Peluang ada, sistem ada, tempat ada, berzikir ada, grup ada. Paman syaa. Sama juga orang maksiat, tempat ada, grup ada, sekitaran ada, apa tak ada? Dua-dua tempat ada. Tempat menuju Allah ada, tempat menuju setan juga ada. Tinggal engkau nak yang mana. Hidup adalah pilihan 24 jam. Engkau nak melangkah ke mana? Nak bicara apa hari ini? Semua ada pilihan dua. Ekonomi, sosial, budaya, politik, hanya dua pilihan. Dunia atau Allah. Jangan sampai ke waktu masjid ikut Allah, waktu pasar ikut setan. Kau masjid ikut Allah, dan waktu masuk pasar pun ingat Allah. Waktu masuk office pun ingat Allah. Waktu dalam politik pun ingat Allah. Dalam sosial budaya ingat Allah. Boleh tak? Banyak hari ini orang berzikir, waktu berzikir lepas zikir lupa Tuhan. Jadi yang penting bukan zikirnya, tapi ingat Allah. Kan hari ini buat zikir sekarang satu tempat tertentu tanpa 24 jam. Zikir itu wajib 24 jam. Di mana kau berada, ingat Allah. Malah lebih penting kau berzikir waktu berniaga. Lepas berzikir dalam masjid, kenapa? Masjid dah baik semua. Waktu niaga, setan semua. Kau tetap ingat Allah waktu kau dalam niaga. Tetap Allah dalam kau bermain politik. Ingat Allah dalam kau bermain ekonomi. Ingat Allah tak? Ini yang lebih berat cabarannya. Kalau ingat Allah dalam masjid mudah, memang semua ingat Allah. Orang berpuasa di masjid senang. Puasa tengah pasar pening pun. Ini ingat Allah, hati yang selalu ingat kepada Allah. Zikir itu untuk melatih hati ingat Allah. Zikir yang dibaca untuk melatih hati ingat Allah. Maka kenapa zikir solat itu bukan untuk solat? Zikir lepas solat untuk setelah solat. Engkau habis solat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah itu untuk setelah solat, bukan dalam solat. Kau dalam solat ingat Allah. Waktu lepas solat, subhanallah. Apa yang terjadi ini maha suci Allah. Tak ada yang salah, semuanya betul daripada Allah. Itu subhanallah. Menghadapi apa? Oh, ada musibah, subhanallah. Ada politik, subhanallah. Semuanya baru dapat alhamdulillah. Bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi akan datang. Menghadapi cabaran, Allahu Akbar. Subhanallah untuk apa yang terjadi. Alhamdulillah untuk apa yang sudah terjadi. Allahu Akbar untuk apa yang akan terjadi. Itu konsep hidup. Subhanallah untuk apa yang sedang terjadi. Alhamdulillah apa yang sudah terjadi. Dan Allahu Akbar untuk apa yang akan terjadi. Ingat Allah dalam 24 jam. Antara subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi 24 jam.
selalu hati connection dengan Allah Subhanahu. Maka ingat, kalau kau aman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Ingat ya. Dan Allah kata, dan akibat akan terjadi kalau engkau memilih yang kafir. Inna a'tadna lil-zalimina nar'a'ata bin suradiquha. Kalau kau milih kekafiran, milih kemaksiatan, milih bukan jalan Tuhan, ada akibat neraka. Dan semua orang hanya duduk di tempat surga atau neraka. Tak ada tempat yang kosong, tak ada tengah-tengah. Surga atau neraka, jelas. Maka dahulukan, jangan sampai kau berbuat kenapa? Karena nafsu lebih condong kepada keburukan. Ingat, keburukan ada akibat. Setiap engkau lupa Tuhan ada akibat. Kalau di dunia akibat tak tenang, dia akan akibat masuk neraka. Bahkan kau macam api yang menyelimuti engkau. Ya. Fa yastaghisu yuwasu bima'in kalmul yasuju. Kalau pun dia dapat minuman yang akan membakar muka mereka, bisa syarab seburuk-buruk minuman. Bila kau hidup dengan ketenangan, kau hidup dengan kemaksiatan, hidup dengan hawa nafsu, hidup dengan kemungkaran, kau macam dalam api neraka hidup kau sebetulnya. Baik di dunia maupun akhirat. Jadi kalau kau beriman tadi, kalau macam kau dapat minuman yang memusahkan, wasa'at murtafaqah, tempat yang terburuk, keadaan yang terburuk, tempat terburuk, akibat terburuk. Kalau kau lari pada Allah Taala sebetulnya. Tapi innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kalau engkau beriman dan beramal soleh, ini dua-dua. Menghadapi apapun suasana, menghadapi apapun keadaan, hanya dua ya. Amanu wa 'amilus shalihat. Iman sebagai dasar, amal sebagai sistem. Engkau ikut dalam segala keadaan, dalam politik yang solihat, ekonomi yang solihat, budaya yang solihat, keluarga yang solihat, semua solihat. Jangan kata hanya ibadah solihat, semua wajib soleh. Amal saya untuk semua keadaan, aktiviti apapun wajib soleh dengan landasan iman. Apalagi orang beriman jadi ahsanu amala, sebagai amal. Maka kalau kau macam itu kau jadikan, kata Allah, baru kau akan dapat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan menghilangkan amal-amal yang terbaik dari semua hamba-hamba kami. Kenapa? Karena kita punya satu tugas utama, yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingat ya? Yang kita baca tiap minggu Al-Kahfi, tiap malam Al-Muluk, untuk apa tujuannya? Yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kamu diuji berbuat amal terbaik tak hari ini? Itu ujian kita. Saya baik tak? Maka kenapa dicek nanti dalam Waqiah. Muluk itu untuk supaya reminder. Kamu jadikan hidup mati untuk menguji kamu ahsanu amala. Amal terbaik itu dalam remindernya. Untuk checklistnya Al-Waqiah petang hari nanti. Apa kau buat? As-sabiqun as-sabiqun atau ashabul yamin atau ashabus shimal. Itu checklist, check point. Kau jadi orang terbaik, jadi as-sabiqun as-sabiqun. Orang baik saja ashabul yamin, orang tak baik ashabus shimal. Kau masuk pada hari ini. Malam kau baca Muluk, petang baca Waqiah, Kahfi baca tiap minggu, Yasin baca tiap Jumat. Ada sistem untuk menjaga segala macam dajjal dan budaya tadi sebetulnya. Kalau kau dapat terbaik amal engkau akan lulus kepada Allah. Maka apa yang kau dapat? Ulaika lahum jannatu adnin tajri min anhari halawna min asawira min dhahabin wa yalbasuna siyaban khudran min sundusin wa istabraqin muttaqina fiha al-araik ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqa. Kalau
kau beramal, beriman, amal soleh, pasti dapat tempat yang terbaik nanti di surga. Segala macam pakaian lah, segala macam. Kenapa? Sebaik-baik nikmat sawab, sebaik-baik pahala, wahai sunat murtafaqah, sebaik-baik tempat kau kembali pada Allah Taala sebetulnya. Nah, konsep hidup al-kafi, karena cerita cerita lain, cerita dua hartawan. Tapi ini konsepnya sebetulnya antara pemuda dan dua orang hartawan. Ini konsep hidup. Engkau hadapi dunia dengan kesabaran, menghadapi cabaran dengan kesabaran, dengan engkau berjamaah, dengan berzikir bersama-sama, menghadapi tantangan dan mengenal kebenaran kepada Allah Taala. Engkau akan dapatkan pilihan mana kau pilih, baik atau buruk tergantung engkau. Kalau baik akibatnya baik, kalau buruk akibatnya buruk. Ini konsep dalam kami yang sangat penting. Kenapa kita perlu baca tiap Jumaat sebagai reminder kepada kita, inilah cara engkau menghadapi cabaran hidup setiap saat sebetulnya. Allahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca selalu tak faham.